selamat datang di podcast Strategi Algoritma. Hari ini aku, Putri Maharani, bakal nemenin kalian buat beberapa menit ke depan dengan obrolan santai terkait salah satu algoritma yang versinya tuh elegan tapi iteratif. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kita bakal bahas algoritma apa? Betul, kita bakal bahas algoritma backtracking, alias nih buat nemuin jalan pulang saat tersesat. Dan tentunya aku gak bakal sendirian karena bakal ditemenin dua kakak-kakak keren dari mahasiswa semester 3 Prodi Informatika Universitas 11 April. Langsung aja kita panggilkan Kak Maria dan Kak Amel. Halo Kak, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebentar lagi kan Kak, kuliah ya? Iya, lagi banyak banget tugas. Semangat terus ya kalian. Nah, sebelum kita mulai ke topik yang agak berat soal backtracking, penonton nih pasti bertanya-tanya sebenarnya algoritma itu apa dan kenapa dia seperti itu di dunia teknologi ini. Yang pertama, algoritma itu sederhananya serangkaian langkah yang turut untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dia kayak panduan hidup buat komputer. Tugas dia tuh ngasih instruksi step by step komputer supaya bisa mencari masalah yang ada. Nah, dan banget tuh. Jadi algoritma itu penting banget supaya komputer itu tahu harus ngapain dari instruksi tersebut. Dari tadi kan di awal kita udah di-spill ya sama Kak Putri bahwa pembahasan kali ini bakal membahas tentang algoritma backtracking. Nah, jadi backtracking itu salah satu algoritma yang berguna banget buat mencari solusi yang kompleks tapi juga tetap efisien. I see. Jadi ibaratnya algoritma itu kayak set makanan gitu ya? Iya. Nah, jadi Kak Amel udah spill dikit nih soal backtracking. Dia itu ada kata backnya ya? Nah, back di sini tuh maksudnya gimana sih? Kita jalan mundur atau gimana? Nah, jadi backtracking ini merupakan teknik pencarian solusi yang prosesnya itu nyoba dulu satu kemungkinan sampai si kemungkinan itu benar-benar mentok. Misalkan kita itu ketemu jalan dulu, nah dia itu bakal back atau balik lagi ke langkah sebelumnya dan nyoba pilihan lainnya. Jadi urutannya tuh kayak kita nyoba dulu, terus dicek kalau misalkan oke, dilanjut. Kalau misalkan kita ketemu jalan dulu tuh ya balik lagi ke langkah sebelumnya. Jadi kalau di analoginya itu kayak orang yang lagi nyari jalan di tempat yang baru. Kalau pertama dia coba belok kanan dan ternyata dia salah jalan, dia bakal kembali ke titik awal, terus dia mulai lagi dengan ambil jalan ke kiri. Jadi dia tuh prinsipnya gini ya, coba dulu gitu, terus dicek apakah jalan buntu atau enggak. Kalau buntu balik lagi ya. Tapi apa bedanya dia sama brute force? Kan brute force juga mencoba semua kemungkinan. Sebenarnya backtracking ini merupakan perbaikan dari algoritma brute force itu sendiri. Secara sistematis, backtracking itu hanya pencarian yang mengarah ke solusi yang selalu dipertimbangkan, dan itu dapat menghemat waktu pencarian. Sedangkan brute force itu mencari atau memeriksa semua kemungkinan yang ada, dan itu prosesnya agak lama. Oh, jadi dia tuh lebih pintar ya dari jalannya. Nah, biar pendengar makin paham nih, boleh nggak kasih contoh yang paling realnya? Kayak penerapannya gimana sih? Kalau misalkan contoh, kita bisa bayangin kita masuk ke dalam sebuah labirin buat nyari jalan keluar. Nah, kita start dulu dari titik A buat nyari jalan keluar di titik B. Jadi kita itu harus coba dulu si satu jalan. Kalau misalkan kita bisa dilanjutkan, kalau misalkan si jalan itu udah benar-benar mentok dan buntu, kita balik lagi aja ke si titik sebelumnya dan kita nyoba buat nyari arah lain. Dan proses itu tuh diulang sampai kita benar-benar kayak nemuin jalan keluarnya kayak gitu. Tuh teman-teman, jadi simpelnya itu kayak puzzle labirin yang ada di buku atau game. Kalau ketemu date-nya, kita tinggal putar balik dan coba cari jalur lain. Tapi nih, ngomongin soal teori, kita kan sebagai anak itu pasti tahu lah ya kalau pas modul itu gak seindah teori. Nah, tantangannya di sini tuh kira-kira gimana? Biasanya tantangannya itu di rekursinya, karena backtracking itu hampir selalu pakai recursive function. Tantangan terbesarnya itu
gambar state space tree, terus juga pahami si alur maju mundur algoritma backtracking itu. Jadi kita harus mulai dari yang paling kecil ya, kayak gambar tadi. Ini yang terakhir nih, buat kita mahasiswa atau siapapun yang mau belajar backtracking, kira-kira ada tips praktisnya nggak biar mulainya dari mana? Nah, untuk tips praktisnya biar jangan bingung mulai dari mana, kita tuh bisa mulai dari latihan atau kerjakan contoh puzzle kayak labirin kecil, sudah berisi mode, kombinasi nama atau angka, atau admit versi 4x4 dulu. Dan yang paling penting di sini tuh jangan takut sama gambar diagramnya karena visualisasi itu penting. Tuh teman-teman, jangan cuma dibayangin di otak ya, tapi kita juga harus digambarin dan kelihatan alurnya gitu. Seru banget gak sih percakapan kita hari ini? Apalagi ditemenin sama kakak cantik yang smart, ini bikin algoritma yang biasanya bikin mumet, sekarang malah bikin adem dan udah terap di otaknya. Oke, biar ilmunya nempel, semakin nempel, aku bakal coba wrap up sedikit ya terkait pembahasan tadi. Jadi, algoritma backtracking ini tuh ibarat strategi trial and error tapi versi cerdasnya. Dia ini bekerja dengan cara maju, terus cek, dan kalau buntu kita mundur lagi. Tapi mundur di sini tuh bukan berarti gagal ya, tapi taktik buat nemuin solusi yang benar. Nah, contohnya banyak banget, dari game puzzle sampai ke AI. Dari sini, terima kasih buat Kak Maya dan Kak Amel yang udah nemenin waktu kesini dan share ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast strategi algoritma berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.